Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswiku Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan makin produktif berkarya dari hari ke hari. Seperti biasa, pada minggu ketiga bersama lagi dengan saya Robbikal Muntaha Meliala sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 2 akan berdiskusi dan belajar bersama dengan Anda semua untuk mempelajari pokok bahasan baru, dan untuk pertemuan 3 kita akan membahas tentang teknik announcing. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan, di Public Speaking 2 ini ada fokus yang harus kita kejar untuk menjadikan mahasiswa dan mahasiswi setidaknya secara garis besar paham tentang ilmu public speaking sebagai penyiar radio dan penyiar televisi. Maka di pertemuan ketiga ini ada beberapa teknik announcing atau teknik pengutaraan yang perlu Anda ketahui. Jadi dalam mengutarakan gagasan, pendapat, pesan, isi pernyataan kepada orang lain, kita juga harus mampu menyampaikannya dengan efektif. Bagaimana caranya menyampaikan pesan dengan efektif? Yaitu bagaimana membuat komunikan kita mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Dan bagaimana membuat mereka mengerti diawali dengan teknik pengutaraan, penyampaian gagasan yang dengan baik dan benar. Nah, tekniknya inilah yang kita akan pelajari sekarang. Jadi 6 kunci utama teknik pengutaraan sebenarnya ada singkatannya, ada P, A, S, S, I, P atau pasif. P singkatnya merupakan dari singkatan pressing atau pemenggalan kata. A merupakan singkatan dari articulation atau artikulasi. S speed, S stressing, I intonation, and P yang terakhir adalah pause. Kalau pressing artinya adalah pemenggalan kata, artikulasi kejelasan dalam melafalkan kata, speed artinya kecepatan, stressing artinya penekanan, intonasi atau intonation artinya tinggi, rendahnya nada dalam melafalkan kalimat, dan pause artinya berhenti sejenak. Oke. Nah, kita masuk ke pressing dulu. Kenapa kita penting mempelajari pressing? Karena kadangkala kita harus menyampaikan kalimat yang panjang dan kita harus tahu dipenggal di mana kalimat itu agar pesannya tidak ambigu atau multitafsir, gitu ya. Jadi teks yang begitu panjang diberikan kepada seorang penyiar harus kita pelajari dulu sebelum disampaikan kepada calon pendengar kita dan calon penonton kita. Lalu kita harus dapat memilah dan memilih di mana tempat pemenggalan yang tepat kata dalam sebuah kalimat supaya arti dari kalimat itu tepat sasaran didengar oleh penonton dan pendengar kita. Tujuannya adalah itu tadi, supaya tidak ada ambiguitas atau tidak ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi gitu. Contohnya nih, kalau nanti dikonversikan kepada skrip penulisan naskah televisi atau radio, biasanya dia akan ditandai dengan garis miring satu yang artinya koma dan garis miring yang ada dua yang artinya adalah tanda titik. Nah, makanya dari contoh ini sengaja tidak diberikan tanda garis miring 1 dan tanda garis miring 2 supaya kita sebagai calon penyiar dapat menelaah dulu bahwa dalam beberapa konteks kalimat kadangkala kita perlu dipenggal penyampaiannya di tempat yang tepat supaya tidak salah makna. Contoh, dengan kalimat kucing makan ikan mati gitu ya. Kalau kamu penggalnya juga di sembarang tempat artinya bisa berbeda-beda. Contoh ya. Yang pertama saya mengucapkan kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Mungkin persepsi yang akan diterima oleh pendengar atau penonton adalah kucing makan ikan yang emang udah mati. Nah, makanya dimakan kucing. Tapi kalau saya melafalkan kucing makan ikan mati dengan pemenggalan gaya yang berbeda, contohnya seperti ini. Coba, apa yang akan kamu tangkap? Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Lalu, sekarang coba kamu telaah dan dengarkan kembali. Kira-kira dengan pemenggalan kata yang kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, apa yang akan kamu terima maknanya? Iya, benar. Pasti yang kamu akan rasakan adalah setelah makan ikan, kucing itu jadi mati. Karena pemenggalannya juga berbeda dengan kalimat yang saya sampaikan di
pertama kali. Kalau yang kedua, kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Yang maksudnya kucing habis makan ikan itu jadi mati kucingnya. Tapi kalau yang pertama, kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Itu lebih kepada penyampaian pesan bahwa kucing sedang makan ikan yang memang kondisinya udah mati. Nah, itu menjadi ambiguitas. Nah, kalau kamu tidak penggal di tempat yang tepat sesuai dengan kemauan komunikator, otomatis pesan yang akan diterima oleh penonton atau pendengar pun menjadi rancu atau ambigu. Coba kalimat yang kedua. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Ingat, di situ saya memenggal pegawai baru saya penggal, masuk kantor baru saya penggal mulai jam 10 pagi. Di mana pesan itu berpotensi untuk ditafsirkan oleh pendengar atau penonton bahwa ada pegawai baru nih masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Jadi ada dua kebaruan di sini yang ingin ditunjukkan dalam pemenggalan saya yang pertama. Ada pegawainya dan ada kantornya. Jadi ada dua hal yang baru di sini, pegawainya dan kantornya dengan pemenggalan yang tadi. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Jadi di sini saya penggalnya pegawai baru, setelah baru ada tanda garis miring 1, masuk kantor baru ada tanda garis miring 1 lagi, dan mulai jam 10 pagi baru tanda garis miring 2 yang artinya full stop atau berhenti. Ya artinya jadinya yaitu tadi ada dua hal yang baru yang ingin saya sampaikan, pegawai dan juga kantornya. Karena tadi saya pressingnya atau penggalnya di situ. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Atau kalau saya penggal dengan kalimat penyampaian pressing yang kedua, coba kau bisa analisa lagi. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Ini menandakan pegawai ini sebenarnya bukan pegawai baru, tapi pegawai lama masuk kantor. Ya, masuk kantor memang udah menjadi rutinitas ya, baru mulainya jam 10 pagi gitu. Beda ya. Kalau yang pertama tadi pressingnya saya menandakan ada hal baru dua, yaitu pegawai dan kantor. Tapi kalau yang kedua dengan pressing yang berbeda, pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Itu sekedar menandakan bahwa pegawai itu bukan pegawai baru tapi pegawai lama. Ya dia baru masuk kantor baru aja nih jam 10 pagi gitu. Nah, hati-hati tuh dengan pemenggalan yang berbeda, artinya bisa dimaknai oleh penonton atau pendengar dengan arti yang berbeda pula gitu. Atau misalnya dengan pemenggalan yang ketiga, contohnya seperti ini. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Di sini hanya menandakan yang baru itu cuma satu doang, yaitu pegawai. Pegawai baru masuk kantor, nih jam 10 pagi dia baru datang loh, jam 10 pagi. Nah, ada pegawai baru nih masuk kantor baru mulai jam 10 pagi dia. Gitu maksudnya. Beda ya dengan yang teknik pressing yang pertama dan kedua. Jadi untuk kalimat yang kedua ini, pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi, ada 3 pressing yang perlu kamu hati-hati terapkan dan artinya juga akan berbeda lagi. Jelas ya? Nah, kalau kalimat yang ketiga, coba nih. Selamat malam pendengar RRI Jakarta, hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Selamat malam pendengar RRI Jakarta, hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Selamat malam pendengar RRI Jakarta, hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Ini lebih menyapa kepada pendengar RRI Jakarta yang baru saja berulang tahun dan merayakan ulang tahunnya yang ke-55. Nah, kalau dengan pressing yang tadi, jadi artinya seperti itu yang kita tangkap sebagai penonton dan pendengar. Selamat malam pendengar RRI Jakarta, hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Ini ucapan menyapa kepada penonton
atau pendengar RRI Jakarta yang baru berulang tahun yang merayakan usianya ke-55. Tapi beda dengan tank pressing yang kedua. Selamat malam pendengar RRI, Jakarta hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Selamat malam pendengar RRI, Jakarta hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Selamat malam pendengar RRI, Jakarta hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Ingat, di sini saya pressing atau saya penggal. Selamat malam pendengar RRI, saya pressing, saya penggal. Jakarta hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Berarti makna yang disampaikan kepada penonton atau pendengar adalah menunjukkan Jakartanya yang sedang berulang tahun dan memasuki usianya yang ke-55. Beda kan? Jadi kalau kamu penggalnya juga di beda tempat, automatically pesan yang didengar oleh penonton atau pendengar akan berbeda makna juga. Gitu. Atau yang ketiga, saya akan mencoba memenggalnya di sini. Selamat malam, pendengar RRI Jakarta. Hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Selamat malam, pendengar RRI Jakarta. Hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Selamat malam, pendengar RRI Jakarta. Hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Ini menandakan bahwa Radio Republik Indonesia Jakartanya yang sedang memasuki usia yang ke-55 tahun atau sedang berulang tahun. Beda ya pressingnya. Nah, hati-hati dalam memenggal kata supaya menyampaikan pesan dengan tepat makna dan tidak ambiguitas. Selanjutnya, artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam mengucapkan huruf, suku kata, ataupun kata, di mana pemanasan public speakingnya sudah Anda lakukan pada pertemuan 2 kemarin. Contoh, bagaimana melafalkan variasi huruf konsonan dan vokal seperti kata-kata berikut. Varia, varia, paria, paria. Beda ya. Varia, varia, paria, paria. Selanjutnya, fakta. Fakta. Ada fakta. Fakta integritas akan berbeda dengan fakta. 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 Selanjutnya, Indonesia. Indonesia. Indonesia, bukan Indonesia atau Indonesia. Indonesia. Indonesia, bukan Indonesia atau Indonesia. Selanjutnya, suku kata. Contoh, telah. Saya telah makan malam. Saya tengah makan malam. Saya telah makan malam. Saya tengah makan malam. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam, pemirsa. Robikal Muntaha melaporkan dari Malang. Selamat malam, pemirsa. Robikal Muntaha melaporkan dari Malang. Selamat malam, pemirsa. Robikal Muntaha melaporkan dari Malang. Contohnya seperti itu. Contoh kata yang lain. Debirokratisasi. 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 Kesejahteraan. 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 Keleluasaan. 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 Debirokratisasi yang diterapkan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia mengalami stagnansi. Debirokratisasi yang diterapkan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia mengalami stagnansi. Ya. Pemerintah Joko Widodo mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan kartu pintar. Pemerintah Joko Widodo mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan kartu pintar. Demokratisasi memberikan keleluasaan kepada pemilih millennials. Demokratisasi memberikan keleluasaan kepada pemilih millennials. Itu ya, kira-kira contoh bagaimana kamu mengucapkan kata dalam suatu kalimat dengan artikulasi yang jelas. Kecepatan.
Kecepatan juga hal yang sangat penting, berhubungan bagaimana supaya pendengar atau penonton bisa lebih memahami apa yang kamu sampaikan. Jadi jangan berbicara terlalu cepat dan jangan berbicara terlalu lambat. Kecepatan ideal bagi seorang penyiar atau announcer adalah 110 sampai dengan 130 kata per menit. Ya, jangan terlalu monoton dengan melambatkan kecepatan dan jangan terlalu cepat dalam membaca kalimat karena nantinya penonton atau pendengar menjadi tidak mengerti apa yang Anda sampaikan. Kemudian, stressing. Kalau tadi pressing, pemenggalan. Kalau stressing, penekanan. Ini biasa berasal dari kata stress. Stress yang arti sini adalah ditekan. Ada beberapa kata yang perlu Anda tekan karena punya aksentuasi tertentu dan ingin menunjukkan urgensi bahwa kata ini adalah inti dari pembicaraan kita atau inti dari gagasan yang kita sampaikan kepada komunikan. Contohnya, Pak Mulia telah menulis 3 buah buku pelajaran fisika. Hal ini disambut baik pemerintah dengan memberikan hibah berupa motor kepada Bapak Mulia. Contoh seperti itu ya. Pak Mulia telah menulis 3 buah buku pelajaran fisika. Ada menulis 3-nya itu kita tekan atau kita stressing di situ karena itu adalah hal pokok penting yang ingin kita sampaikan bahwa udah 3 buku loh yang dia keluarkan atau dia tulis. Itu merupakan prestasi hebat. Jadi di stressing lah di kata-kata tersebut. Atau contohnya, anehnya ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan justru meninggalkan tempat tersebut. Anehnya, ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan justru meninggalkan tempat tersebut. Anehnya, ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan justru meninggalkan tempat tersebut. Di sini ada beberapa hal yang saya stressing. Ketika bentrokan itu saya stressing, anehnya ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan saya stressing justrunya itu saya stressing, meninggalkan tempat tersebut. Karena di sini ada paradoks ya, ada pertentangan. Aneh ya, kok bentrokan itu terjadi bukannya aparat keamanan menolong atau melerai, tapi malah meninggalkan tempat tersebut. Seakan-akan tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Itu yang disebut dengan stressing atau menekan pada kata-kata tertentu untuk mengungkapkan maksud gagasan ini yang pentingnya di mana dan perlu dicerna oleh penonton atau pendengarnya. Selanjutnya, pause. Pause itu adalah berhenti sejenak. Kadangkala teleprompter yang berada di depan mata penyiar televisi itu bergerak dengan cepat, sehingga kita tahu di mana kita harus berhenti sejenak untuk menarik nafas dan melanjutkan lagi kalimat kita sampaikan kepada penonton atau pendengar. Contoh, setelah dia pergi, baru saya merasa betul-betul kehilangan. Setelah dia pergi, baru saya merasa betul-betul kehilangan. Setelah dia pergi, baru saya merasa betul-betul kehilangan. Itu yang disebut dengan pause atau berhenti sejenak. Intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang kita lafalkan dalam suatu kalimat. Ini perlu kita terapkan dengan seksama agar penonton tidak boring dalam mendengar dan melihat penampilan kita sebagai penyiar nanti. Nah, panduannya seperti apa untuk melafalkan kalimat atau kata sesuai dengan intonasinya? Layaknya bercerita dengan teman atau orang lain, sehingga kamu dapat memposisikan diri kamu sebagai pendengar. Apakah ketika saya melafalkan dengan intonasi yang tepat dan wajar, ini menjadi menarik atau tidak? Dan sesuaikan dengan konteks kalimatnya tadi, supaya vitalitas dari pesan yang ingin kita sampaikan pun juga sesuai dengan emosi yang kita tuangkan di dalamnya. Ya, catatan. Dalam praktek teknik pengutaraan antara stressing dan intonasi tidak dapat dipisahkan atau saling berpengaruh membentuk gaya atau ciri khas penyampaian. Jelas ya, penekanan kata dan intonasi itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tapi saling terintegritas sehingga menimbulkan kesatuan makna yang dapat dipahami oleh penonton atau pendengar. Jadi antara stressing dan intonasi itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Karena dalam menyampaikan suatu kalimat pun kita harus menuangkan emosi juga sesuai dengan konteks kalimat yang kita sampaikan kepada pembaca.
Pause, itu tadi sudah saya jelaskan, istirahat sejenak, di mana pada kesempatan ini presenter dapat mengambil nafas terlebih dahulu dan bisa melirik baris berikutnya untuk disampaikan kembali kepada pendengar. Dan pendengar pun memperoleh kesempatan untuk memahami apa yang disampaikan, terutama dalam kalimat-kalimat panjang. Contohnya, selamat malam pemirsa, kembali bersama Robbikal Muntaha. Selama 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan menyajikan berbagai informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara di Metro Malam. Selamat malam pemirsa, kembali bersama Robbikal Muntaha. Selama 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan menyajikan berbagai informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Berita pertama datang dari dalam negeri. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi PBB di Swiss pada September 25, 2001 kemarin. Contohnya seperti itu. Jadi ada pause yang tepat supaya kita dapat mengambil nafas dan juga pendengar mempunyai kesempatan dalam memahami apa yang kita sampaikan per kalimatnya. Demikian teman-teman yang mau saya sampaikan pada pertemuan 3. Semoga dapat dimengerti. Dan silakan Anda akses elearning.bsi.ac.id. Silakan lihat forum dan jawab pertanyaan forum itu dan juga kerjakan latihan pertemuan 3. Ya, seperti biasa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.